Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas IPA 2. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum kelistrikan dan kemagnetan. Pada praktikum kali ini kami mengambil judul yaitu pengamatan interaksi antara muatan pada listrik statis dan medan listrik. Nah, kelompok kami ini beranggotakan saya sendiri, Putri Maharani, dengan NPM 2010-30-3013, kemudian ada Nidia Ul Afifah dengan NPM 2010-30-3022, kemudian ada Bintang Sule Divantari dengan NPM 2010-30-3037, dan yang terakhir ada Muhammad Ridwan Nuraifa dengan NPM 2010-30-3114. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan percobaan, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada video praktikum, yang kelima ada hasil data percobaan, yang keenam ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana interaksi antara muatan sejenis dan muatan tidak sejenis, dan yang kedua bagaimana menentukan arah dari medan listrik yang terjadi antara muatan sejenis dan muatan tidak sejenis. Tujuan percobaan. Nah, tujuan percobaan dari praktikum yang kami lakukan itu yang pertama untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara muatan sejenis dan muatan tidak sejenis. Dan yang kedua untuk mengetahui arah dari medan listrik yang terjadi antara muatan sejenis dengan muatan tidak sejenis. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu 3 alat dan bahan. Yang pertama yaitu smartphone atau laptop atau komputer, kemudian yang kedua jaringan internet, yang ketiga aplikasi pad, dan yang terakhir alat tulis. Next. Yang keempat yaitu video praktik. Di sini saya akan memperlihatkan percobaan mengenai listrik statis menggunakan aplikasi pad atau pad simulation. Jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian buka web simulasi atau pad aplikasi, kemudian yang ketiga pilih bagian percobaan dengan menggunakan 2 balon. Selanjutnya jalankan simulasi dengan menggesekkan kedua balon dengan pakaian wall. Kemudian amati interaksi yang terjadi antara balon dengan pakaian wall, yaitu yang pertama, balon yang digesekkan ke pakaian wall. Seperti yang sudah dilihat bahwa muatan negatif di pakaian wall akan berpindah ke balon dan menyebabkan balon menempel pada pakaian wall. Kemudian yang kedua yaitu balon yang dijauhkan dari pakaian wall. Terlihat bahwa balon akan kembali menempel pada pakaian wall. Selanjutnya yang ketiga yaitu balon yang saling didekatkan. Balon ini akan saling didekatkan. Akan terjadi tolak-menolak dan masing-masing balon akan menempel pada pakaian wall dan dinding. Selanjutnya yang keempat yaitu balon yang didekatkan ke dinding. Nah, balon tersebut akan menempel pada dinding. Adapun percobaan yang pertama yang saya akan praktikkan yaitu medan listrik. Ada beberapa hal penting pada percobaan yang pertama yang saya lakukan yaitu dengan medan listrik, berkaitan dengan medan listrik. Yang pertama yaitu ada variabel kontrolnya ya, yaitu dengan jarak 150 cm sesuai pada rancangan yang telah kelompok kami buat. Kemudian untuk variabel bebasnya yaitu nanti kami akan menguji terkait dengan proton, kemudian elektron dengan elektron, dan juga proton dengan elektron. Ya, langsung saja untuk ke praktikum percobaannya. Yang pertama yaitu proton dengan proton terlebih dahulu. Ya. Nah,
Lalu kita mengamati terkait dengan arah medan listrik dan juga gayanya. Untuk arah medan listriknya, yaitu dari proton ini keluar. Adapun untuk arah medan listriknya ini tidak terjadi gaya tarik menarik. Dikarenakan selain dari muatan yang sejenis, ini pun arahnya pun tidak ada yang menandakan arus ya. Jadi tidak ada gaya tarik menarik. Selanjutnya yaitu dengan elektron, muatan elektron. Ya, 150. Atur ke 150 lagi. Ya. Nah, dari sini kita dapat ketahui di mana muatan positif atau yang biasa kita sebut proton ini adalah muatannya menjauhi ya, keluar lalu diterima oleh elektron. Sehingga muatan ini arah muatan masuk kepada elektron. Artinya apa? Panah tersebut artinya ada suatu arus ya di sini, ada perputaran yang menandakan adanya gaya tarik menarik. Sehingga dari muatan proton yaitu yang keluar positif bersifat keluar diterima oleh elektron yang bersifat negatif. Selanjutnya yaitu elektron dengan elektron. Ya, adapun untuk elektron sama elektron, kita dapat ketahui bahwa sifat elektron adalah menerima. Jadi untuk arah medan listriknya masuk kepada elektron pertama dan juga elektron kedua. Tetapi pada hal ini tidak ada yang namanya proton. Sehingga tidak ada arus, perputaran arus atau gaya tarik menariknya. Karena hal ini merupakan muatan yang sejenis. Seperti sama halnya pada proton dengan proton ya. Dapat kita lihat pada percobaan yang tadi. Nah, ini sama seperti elektron dengan elektron juga ya yang tadi. Jadi tidak ada perputaran arus medan listriknya. Tidak ada gaya tarik menarik. Dan yang kelima, data hasil percobaan. Next. Data hasil percobaan dari praktikum listrik statis pada percobaan pertama yaitu pengamatan yang dilakukan kedua balon yang digesekkan dengan kain pakaian wol seperti gambar dari percobaan yang dilakukan yang berada pada slide. Dapat diketahui bahwa kedua balon ketika digesekkan dengan pakaian wol, muatan negatif pada pakaian akan berpindah ke balon dan balon akan melekat pada pakaian wol. Next. Selanjutnya pada percobaan kedua balon yang dijauhkan dengan pakaian wol. Gambar dari percobaan yang dilakukan dapat dilihat dari slide dan hasil pengamatannya yaitu yang terjadi ketika kedua balon dijauhkan dari pakaian wol adalah kembali menuju pakaian wol atau menempel kembali di pakaian wol. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu masih pada percobaan listrik statis ya, percobaan yang ketiga, di mana dengan mengamati kedua balon yang didekatkan satu sama lain. Adapun hasil pengamatannya, kedua balon akan saling tolak-menolak dan kemudian menempel pada dinding dan pakaian wall. Selanjutnya yaitu pada percobaan keempat, pengamatannya yaitu kedua balon yang didekatkan pada dinding. Adapun hasil pengamatannya yaitu terjadi pada kedua balon tersebut adalah menempel pada dinding. Selanjutnya yaitu medan listrik. Percobaan yang pertama yaitu proton dengan proton, di mana hasil pengamatannya arah medan listrik dari proton menuju keluar muatan. Kemudian muatan sejenis yaitu proton. Kemudian yang terakhir tidak terjadi gaya tarik menarik.
Nah, selanjutnya yaitu percobaan kedua masih pada medan listrik. Hasil pengamatannya yang pertama yaitu arah medan listrik dari proton menuju elektron. Kemudian muatannya tidak sejenis dan terjadi gaya tarik-menarik. Kemudian pada percobaan yang ketiga, elektron dengan elektron, arah medan listrik masuk ke muatan elektron, muatannya yaitu sejenis, yaitu elektron, kemudian tidak terjadi gaya tarik-menarik. Selanjutnya, selanjutnya yaitu pembahasan. Next. Pembahasan listrik statis. Pada percobaan mengenai listrik statis, di percobaan pertama ketika kedua balon digesekkan ke pakaian wall, dapat dilihat bahwa kedua balon akan menempel pada baju karena terjadinya perbedaan muatan, di mana pada balon akan kelebihan muatan negatif dan pada pakaian wall akan hanya berisi muatan positif. Karena pindahnya muatan negatif dari pakaian wall ke dua balon, oleh karena itu, balon akan menempel pada pakaian wall. Percobaan kedua, di mana kedua balon dijauhkan dari pakaian wall, yang terjadi adalah kedua balon kembali menuju pakaian wall atau menempel kembali di pakaian wall. Sama halnya dengan pembahasan di atas, di mana pada balon akan kelebihan muatan negatif dan pada pakaian wall hanya berisi muatan positif. Karena pindahnya muatan negatif dari pakaian wall ke kedua balon, sehingga balon tersebut akan saling tarik-menarik dengan pakaian wall yang berisi muatan positif. Selanjutnya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih pembahasan terkait listrik statis. Pada percobaan ketiga, yaitu mengenai kedua balon yang saling didekatkan, maka didapatkan bahwa terjadi kedua balon itu akan saling tolak-menolak dan kemudian menempel pada dinding dan pakaian wall. Hal ini disebabkan karena kedua balon memiliki kelebihan muatan negatif, sehingga apabila didekatkan, maka akan saling menolak dan akan menuju ke dinding dan pakaian wall yang memiliki muatan positif lebih banyak. Pada percobaan terakhir mengenai listrik statis, yaitu di mana kedua balon didekatkan pada dinding, yang terjadi adalah kedua balon menempel pada dinding karena pada dinding itu terdapat muatan positif dan negatif yang sama banyak. Sedangkan pada balon itu hanya kelebihan muatan negatif. Oleh karena itu, muatan negatif pada dinding akan menjauh sehingga mampu menarik kedua balon tersebut. Selanjutnya pembahasan mengenai medan listrik. Pada percobaan medan listrik itu dibagi menjadi 3 percobaan, yaitu dengan mengamati medan listrik terhadap muatan proton dengan proton, proton dengan elektron, dan elektron dengan elektron. Percobaan pertama yaitu muatan proton dengan proton didapati hasil dari pengamatan pada gambar praktikum adalah arah medan listrik dari proton positif menuju keluar muatan. Kemudian muatan sejenis yaitu proton mengakibatkan tidak terjadi gaya tarik-menarik. Hal ini dikarenakan muatan proton itu bersifat positif yang artinya muatan bergerak keluar dan tidak adanya elektron menyebabkan tidak ada gaya listrik atau tarik-menarik. Hubungan proton dengan elektron didapati arah medan listriknya bergerak dari proton muatan positif menuju elektron yang bermuatan negatif. Dengan perbedaan muatan tersebut mengakibatkan adanya gaya listrik. Dalam hal ini terjadi gaya tarik-menarik dengan melihat arus medan pada gambar praktikum. Selanjutnya, hubungan elektron dengan elektron dapat dilihat mirip dengan hubungan proton dengan proton. Namun perbedaannya adalah arah medan listriknya. Pada hubungan muatan elektron dengan elektron, medan listrik itu masuk ke muatan negatif, sehingga dengan muatan yang sejenis tidak akan terjadi gaya tarik-menarik. Dengan demikian, pada percobaan yang telah dilakukan sesuai dengan pendapat Martin tahun 2006, yakni gaya pada muatan listrik positif bergerak keluar, dan sebaliknya, gaya pada muatan negatif itu bergerak ke dalam. Gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik bergerak dari positif menuju ke muatan negatif. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, pada percobaan listrik statis, ketika balon digesekkan pada kain wol, akan terjadi perpindahan muatan negatif dari kain wol ke balon, sehingga perpindahan muatan tersebut mampu membuat terjadinya interaksi antara balon dengan kain wol dan dinding, yang mana interaksi tersebut itu dapat berupa tarik-menarik dan tolak-menolak. Tarik-menarik terjadi pada muatan yang tak sejenis, seperti pada kain wol dengan balon dan balon dengan dinding. Dan interaksi tolak-menolak itu terjadi pada muatan sejenis seperti kedua balon yang telah digesekkan pada kain wol didekatkan satu dengan lainnya. Pada percobaan medan listrik, proton bermuatan positif, yaitu medan listrik bergerak keluar atau menuju muatan elektron. Sedangkan muatan elektron, arah medan listriknya menerima atau bergerak ke dalam muatan elektron. Gaya tarik-menarik itu terjadi apabila perbedaan jenis muatan, setidaknya terdapat muatan proton dan elektron. Begitupun sebaliknya, akan terjadi tolak-menolak apabila berjenis muatan yang sama baik, proton maupun elektron. Terima kasih. Sekian presentasi hasil praktikum kelistrikan dan kemagnetan mengenai interaksi antara muatan pada listrik statis dan medan listrik dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.